Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ketua LKSA Putri, Bapak Soekarno. Yang kami hormati Bapak Ibu Pengurus LKSA Putri. Dan yang kami hormati Bapak Ibu Wali Santri rahimakumullah. Siang hari ini tiada kata yang patut kita sembahkan selain rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah, kesempatan dan kesehatan yang diberikan Allah kepada kita. Siang hari ini kita bisa bermuajahah, bersilaturahmi dalam rangka kepulangan putra putri kita, yaitu anak-anak santri LKSA Putri. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan ke junjungan Rasulullah Muhammad SAW yang telah menuntun kita minat zulumati ila nur menuju jalan yang terang benderang, yaitu dinul Islam. Bapak Ibu rahimakumullah, izinkan saya membacakan acara pada siang hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Ananda Firda. Yang ketiga adalah sambutan sekaligus pengarahan dari Ketua LKSA Putri kepada para wali santri. Yang keempat, lain-lain doa dan penutup. Bapak Ibu rahimakumullah, marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Ananda Firda. Kepadanya dipersilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur thumma irji'il basara karrataini yanqalib ilaykal basaru khasi'an wa huwa hasir. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha waja'alnaha rujuman lisyayatin wa'atadna lahum 'adabas sa'ir walilladheena kafaru birabbihim 'adabu jahannam wa bi'sal masir. Idza ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur takadu tamayyazu minal ghayz kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha
سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. Maha suci Allah yang menguasai segala kerajaan. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu, yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa, Maha Pengampun. Yang menciptakan 7 langit berlapis-lapis, tidak akan kamu lihat sesuatu yang seimbang pada ciptaan Tuhan yang Maha Pengasih. Maka lihatlah sekali lagi, adakah kamu lihat sesuatu yang cacat? Kemudian ulangi pandanganmu sekali lagi dan sekali lagi. Niscaya pandanganmu akan kembali kepadamu tanpa menemukan cacat, dan ia pandanganmu dalam keadaan lebih. Dan sungguh telah kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang yang kami jadikan bintang-bintang itu sebagai alat-alat pelempar setan. Dan kami sediakan bagi mereka azab neraka yang menyala-nyala. Dan orang-orang yang ingkar kepada Tuhannya akan mendapatkan azab jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka yang mengerikan, sedang neraka itu membara, hampir meledak karena amarah. Setiap kali ada sekumpulan orang-orang kafir dilemparkan ke dalamnya, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, apakah belum pernah ada orang yang berikan memberi peringatan kepadamu di dunia? Mereka menjawab, benar, sungguh, seorang pemberi peringatan telah datang kepada kami. Tetapi kami mendustakannya dan kami katakan, Allah menurunkan sesuatu apapun, kamu sebenarnya di dalam kesesatan yang besar. Dan mereka berkata, sekiranya dahulu kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, tentulah kami tidak termasuk penghuni neraka yang menyala-nyala. Maka mereka mengakui dosanya, tetapi jauhlah dari rahmat Allah bagi penghuni neraka yang menyala-nyala itu. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya yang tidak terlihat oleh mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Sadaqallahul Adzim. Firman-Nya, Masya Allah, luar biasa. Bapak Ibu bisa menyaksikan sendiri, luar biasa bacaan dari Ananda Firda, menggetarkan hati, membanggakan orang tua. Masya Allah, mudah-mudahan anak-anak semua sudah pandai untuk membaca Al-Quran. Selanjutnya sambutan dan pengarahan dari Bapak Ketua LKSA kepada Bapak Soekarno, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd.
Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang terhormat Ibu Ketua LKSA Tunas Melati Putri Muhammadiyah, yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, wali santri LKSA Tunas Melati Putri Muhammadiyah, dan juga semua pengurus yang saya hormati, dan tidak terlupakan anak-anak kita yang tersayang, yakni yang luar biasa menjadi aset orang tua, menjadi kebanggaan kita dalam artian untuk bekal ketika kita nanti kontrak kita di dunia nanti telah habis, untuk menghadap Allah mempertanggungjawabkan apa yang kita punya. Maka satu-satunya aset yang berharga, anak soleh dan soleha inilah menjadi harapan kita semuanya. Sungguh sangat luar biasa. Mudah-mudahan tetap semangat dan disiplin untuk mengikuti tata tertib yang ada di pondok kita ini, anak-anak kita ini. Bapak Ibu saudara yang kami hormati, semoga salawat dan salam tetap diberikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau merupakan tauladan bagi kita untuk ketika kita berbuat beraktivitas apa saja yang ada di dunia mengacu merujuk kepada yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat sunnah-sunnahnya yang sahih dan sahihah. Bapak Ibu yang saya hormati, adik-adik juga tidak terlupakan. Dalam kesempatan ini saya selaku ketua, yang pertama-tama saya sampaikan adalah permohonan maaf kepada Bapak Ibu wali santri semuanya dengan tempat yang terbatas yang panjenengan pirsa semuanya. Tetapi dengan tempat yang terbatas ini tidak merupakan menjadi penghalang atau kendala kita untuk kita bersilaturahim, dalam artian yakni penjemputan anak-anak kita, termasuk nanti ada evaluasi, ada arahan apapun yang ada di dalam kegiatan ini, mudah-mudahan menjadikan berkah, mendapatkan suatu ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya saya sebagai ketua, yang pertama-tama saya sampaikan dalam kesempatan ini adalah, yang pertama saya sampaikan yakni kepada anak-anak kita dulu. Jadi saya ada memberikan pengarahan dan pesan kepada yang terutama anak-anak dulu. Kalau yang kepada orang tua, nantinya saya memohon kebantuannya. Pertama kepada anak-anak saya, alhamdulillah Bapak Ibu semuanya kita tahu sudah 1 semester ya, 6 bulan berjalan. Kegiatan anak yang memang dalam hal mulai awal penyesuaian di dalam bermandiri, menjadi anak yang disiplin, menjadi anak yang harus serba bisa, lebih-lebih kaum hawa ini. Maka memang ketika pertama kali ada hal yang tidak terbiasa seperti anak-anak kita, maka disitulah kita harus memahami. Tapi alhamdulillah anak-anak kita sungguh sangat luar biasa, sambil dengan berupaya menyesuaikan sekitar dengan beraktivitas yang tidak seperti biasanya di rumah, maka lambat laun terlalui dengan baik, termasuk di dalam pengenalan jati diri mereka, membawa dirinya, termasuk berinteraksi kepada teman-temannya yang lain. Dari 10 anak yang ada, alhamdulillah di situ sudah terjalin dengan baik. Harapan saya adalah yakni anak-anak tetap konsisten, tetap harus selalu mematuhi tata cara yang ada, tata tertib yang ada di pondok, dengan panduan arahan dari ustadzanya. Oh ya, mohon maaf
mohon maaf. Ustadzanya lupa tadi tak kasih untuk apa itu menghormati beliaunya yang sangat luar biasa. Yang terhormat, yang saya hormati yang saya hormati dan yang saya banggakan ya ini pendidik anak-anak kita. Ya ini Ustadzah Ida Trilestari. Ngapunten itulah manusia lupa. Nah itu ya, mohon dimaafkan. Jadi anak-anak kita, Bapak Ibu Saudara, semuanya yang saya hormati, sungguh sangat luar biasa di dalam menyelesaikan diri. Di berjalannya waktu juga adanya suatu kegiatan yang mungkin tidak terbiasa seperti kegiatan di rumah. Tapi percayalah Bapak Ibu semuanya, anak-anak di sini bukan dipekerjakan rodi. Justru saya sebagai ketua memuliakannya istilahnya, memanjakan. Tapi dalam hal tanda kutip adalah membanjakan dalam artian ketika kamu belajar belajarlah yang sungguh-sungguh. Ketika kamu istirahat, maka istirahatlah yang nyaman. Jangan digunakan yang lain lah. Ketika kamu belajar yang sungguh-sungguh. Ketika kamu nanti madin di dalam pondok ini, atau kamu ada suatu kegiatan yang positif juga ada yang sungguh-sungguh. Ketika ada praktek apapun yang ada di pondok, maka kamu juga harus bersungguh-sungguh. Inilah yang saya manjakan. Kamu tidak boleh kekurangan makan. Kamu tidak boleh kekurang kenyamanan tempat tidur. Kamu tidak boleh kekurangan dalam hal fasilitas. Tetapi kamu harus tahu diri dalam artian untuk membawa diri kamu sendiri. Kamu harus bisa menjadi orang-orang yang mandiri. Kamu harus bisa membagi waktu dengan tepat waktu. Itu yang saya tekankan Bapak Ibu semuanya. Sehingga ketika nanti anak-anak terbiasa dengan dia memilih waktu dengan baik dan benar, insya Allah itu tanda-tanda di antara konsekuen anak itu tanggung jawab. Itu yang pertama. Maka harapan saya kepada anak-anak, ketika pun ada suatu hal yang tidak sejalan dengan teman, maka yang terbaik tidak boleh ada rasa pendendam. Itu berkali-kali saya sampaikan itu. Karena apa? Yang namanya orang, jangankan satu pondok ada 10 anak yang sekali itu yang lain-lain karakter. Kita kadang ada saudara 2 aja, istilahnya wayang itu tidak sama, tergantung dalannya. Jadi kadang ada suatu perselisihan ya tergantung dalannya. Maka harapannya kita ada 10 anak itu berjibaku kerjasama, saling menyesuaikan. Dan saya selalu berpesan lewat ibu-ibu pengurus yang sangat luar biasa mendampingi. Jadi di sini itu Bapak Ibu perlu saya sampaikan, di samping mendapat suatu pembelajaran, belajar mengajar kepada ustadzanya, di sini juga ada ibu-ibu pengurus yang mendampingi, yang tujuannya adalah ketika ada hal yang perlu dikomunikasikan, baik dengan ustadzah yang kepada ibu pengurus maupun khususnya anak-anak sudah luar biasa, familiarnya sudah menjadi kayak ibunya sendiri luar biasa. Sehingga disitulah ada suatu kebersamaan. Sehingga saya selaku ketua yang terus terang mohon maaf Bapak Ibu, saya selaku ketua karena saya bapak-bapak tidak mungkin serta-merta saya bisa luasa masuk, kecuali kalau sudah ada ibu-ibu, ada bapak saya masuk. Kalaupun tidak itu saya jarang kesini. Tapi tetap komunikasi, memantau anak khususnya di dalam mengantarkan sekolah, di dalam menjemput sekolah dan lain sebagainya, itu selalu saya pantau. Karena saya tidak mau anak-anak ketika pulang dia istilahnya kemana-mana. Waktu berangkat juga begitu, tidak boleh serta-merta ketika datang, ketika ditinggal dia langsung keluar dari keluarga. Harapan saya adalah anak-anak itu bisa semuanya mengikuti tata tertib yang ada, yang itu tidak lain adalah untuk kebaikan kalian semua sayangku. Sehingga disitulah mudah-mudahan harapan saya kepada anak-anak, apa yang sudah sampean dapat di pondok ini, maka itu buatlah kebiasaan, keadaan itu seakan-akan walaupun kamu di rumah tidak boleh serta-merta langsung meninggalkan kebiasaan yang ada di pondok. Dalam artian ketika sudah diterapkan 5 waktu itu harus tepat waktu, maka tepat waktu. Ketika ada suatu keharusan sholat malam, maka bangunlah kamu sholat malam. Dan
ketika kamu sudah diarahkan oleh ustadzah untuk muria, untuk muhadharah dan sebagainya, itu harus kamu pelajari. Tidak serta-merta ketika kamu keluar dari pondok, pulang perpulangan itu bukan berarti seakan-akan kamu lepas daripada kerangkeng yang membelenggu kamu. Itu tidak. Tapi insya Allah mudah-mudahan anak-anak kita tidak ada merasa terbatasi dalam artian untuk kegiatannya di pondok itu. Karena semuanya insya Allah dari ustadzah pengurus kita ambil suatu jalan yang terbaik untuk anak-anak kita ini. Yang kedua adalah yang namanya anak. Kadangkala yakni ada suatu pelanggaran yang dilakukan, baik itu sengaja maupun tidak sengaja. Harapan saya menekankan baik kepada ustadzanya maupun kepada semua ibu-ibu atau pengurus yang ada itu untuk selalu mengadakan suatu pendekatan. Ketika anak itu masih bisa dikasih arahan, maka kasihlah arahan yang terbaik dengan yang sama-sama mengutamakan dalam artian untuk kebaikan bersama. Tetapi ketika sudah sekali, 2 kali, 3 kali dan itu tidak diperhatikan, maka saya sebagai ketua akan mengambil suatu kebijakan. Tapi selama ini yang terjadi tidak pernah saya ketahui dalam hal itu pembangkangan anak. Terlepas di luar saya ada mungkin, tapi selama ini belum ada untuk hal-hal yang sangat signifikan untuk pelanggaran yang dilakukan oleh anak-anak kita. Kalaupun ada, harapan saya lewat ibu-ibu pengurus maupun ustadzanya. Tapi ketika saya dengar itu, maka anak itu akan saya panggil, saya yang akan memberikan suatu pemahaman tersendiri ketika sudah dibina oleh ustadzah kita, oleh ibu-ibu pengurus ketika tidak ada perhatian. Tapi mudah-mudahan sekali lagi saya berharap anak-anak kita di sini itu bisa nyaman untuk belajar, bisa nyaman untuk berbuat yang terbaik yang nantinya sesuai tujuan orang tua. Anak kita pondokkan itu adalah nantinya menjadi anak-anak yang mempunyai akhlakul karimah, akhlak yang mulia sesuai harapan semuanya. Itu anak-anak kita. Mudah-mudahan ini sekali lagi anak-anak diperhatikan ketika nanti di rumah, apa yang telah kamu dapat di pondok itu tidak serta-merta kamu tinggalkan dan harus itu malah dijaga. Dan saya mohon saran kepada mohon supaya anak-anak jangan istilahnya membiasakan diri dalam artian dikalahkan dengan namanya alat yang hanya satu kotak itu, HP itu, untuk tidak terkalahkan dengan, walaupun itu ada untuk hal-hal yang perlu saja dan untuk kebaikan sampean semua. Itu saya pesankan kepada anak-anak saya. Mudah-mudahan ini bisa diperhatikan nanti di dalam perpulangan, itu yang diperhatikan. Yang kedua adalah selanjutnya saya melangkah, yakni memohon kerjasamanya. Sekarang saya ke Bapak Ibu pada wali santri yang pada saat ini alhamdulillah hadir. Bapak Ibu yang saya hormati, saya selaku ketua, alhamdulillah anak kita sudah 1 semester dan tiba saatnya untuk adanya perpulangan. Maka harapan saya satu, kerjasamanya kepada bapak-bapak, ibu-ibu, wali santri untuk selalu dikorek anak kita itu. Apa yang kamu dapat di sana dan itu terapkan, mohon. Karena ketika di pondok itu adalah pengawasan dan memaksimalkan kegiatan anak-anak kita yang positif itu adalah tanggung jawab kami. Tapi ketika sudah perpulangan, jangan sampai dengan tidak terkontrolnya atau terpantaunya dari ustadzanya maupun pengurusnya itu nantinya berbalik. Sehingga ini menjadi tanggung jawab ibu semua kerjasamanya dengan pondok. Sehingga ketika anak-anak kita di rumah itu juga harus diingatkan, terutama mungkin setelah waktunya. Karena khawatirnya, karena dengan ada teman lama sudah 6 bulan tidak ketemu, ada teman lupa, sholatnya lupa, dan ini yang menjadi masalah. Sehingga kami mohon bantuannya bapak-bapak, ibu-ibu semuanya untuk tetap mengawal daripada anak-anak kita. Itu yang pertama. Yang kedua, yakni untuk memperhatikan sudah sejauh mana anak-anak kita itu di dalam sebelum aktivitas kebiasaannya, sebelum di pondok sama yang sudah di pondok. Itu perhatikan terus. Nanti kalau ada sesuatu hal yang itu menurut Bapak Ibu hal yang tidak seharusnya, maka ketika sudah kembali ke sini, mohon nanti bisa dikomunikasikan
kepada ustadzanya, kepada ibu-ibu pengurus dan lain sebagainya. Itu tujuannya adalah kita untuk komunikasi yang baik adalah untuk kebaikan anak kita semuanya. Tapi jangan sebaliknya, ketika sudah di pondok perpulangan sudah nama tahu minta HP dikasih, sudah malam sampai HP-an malam, sudah 12 paginya ada subuh. Ini jangan sampai terjadi. Ini jangan sampai terjadi karena kita membiasakan anak-anak kita untuk bisa imbang antara dia ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga hablum minallah harus dijaga benar-benar, dan ketika hablum minas itu bersama manusia juga harus diperhatikan. Maka sekali lagi ketika itu sudah ada kesempatan 1 pekan di rumah bapak-bapak ibu semuanya, kalau anak ini dibiarkan dengan semaunya, dalam artian pulang kalau enggak malam, sudah batasi di mana dia mau keluar. Kalau bisa jangan terlalu malam sayang dan lain sebagainya, karena itu lebih baik untuk belajar, untuk mengasah. Bahkan alhamdulillah untuk meminimalisir daripada anak-anak yang tidak bermanfaat itu, ustazanya atas arahan daripada ibu-ibu pengurus pendampingnya luar biasa membuatkan suatu tugas yang nantinya juga tujuannya untuk biar mempunyai tanggung jawab yang memang harus diselesaikan itu. Selanjutnya kami mohon kepada Bapak Ibu, mohon maaf sebelumnya, kami tetap berharap kerjasamanya begini, karena itu tidak lain adalah untuk anak-anak kita sendiri. Maksud saya apa? Ketika ketentuan komitmen daripada antara pengurus atau ustadzah yang ada di pondok dengan ibu-ibu ketika sudah disetujui, maka mohon dikawal. Dalam artian begini, contoh kecil, di pondok tidak dibolehkan memainkan HP atau membawa HP kecuali komunikasi pondok dari fasilitas pondok, alat komunikasi. Karena ini sekolahnya masih kita berinduknya bukan di dalam pondok, karena masih di sekolah, walaupun kita mengantarnya kita antar, penjemputan kita pulang, karena saya punya prinsip anak-anak tidak boleh dibiarkan untuk berangkat sendiri, walaupun ada angkot harusnya tidak boleh. Maka alhamdulillah dengan doa panjenengan semua, dengan jarak 6 bulan kita sudah mempunyai alat transportasi mobil untuk mengantar anak itu. Dan mohon bantuannya juga ketika sudah ada suatu aturan yang tidak boleh membawakan HP, maka sekali lagi kami mohon dengan sangat, maka mudah-mudahan ini tidak terjadi. Jangan sekali-kali jangan sekali-kali orang tua karena memanjakan anak dan rasa kasihan versi bapak itu mengantarkan HP ke sekolah suatu misal. Ini tidak tepat, karena apa? Di samping ini melanggar suatu komitmen kita kepada pondok, itu tidak menjadikan anak kita baik untuk mendisiplinkan daripada kejujuran itu sendiri sebenarnya. Sehingga apapun yang diterapkan oleh pondok itu sudah beberapa penundangan yang sangat matang. Di samping ketika ada HP yang selain pantauan pondok, seandainya itu terjadi, juga akan mengganggu daripada aktivitas anak-anak kita belajar. Sehingga ini semua adalah kerjasama yang baik antara pondok dan juga istilah pengurus pondok dalam hal ini saya mohon maaf dengan Bapak Ibu wali santri semuanya. Jadi sekali lagi, jangan, kalaupun seandainya terjadi itu, ya mudah-mudahan itu tidak terulang. Harapan kita dan jangan sampai terulang. Karena apa? Kita harus komitmen. Jangan sekali-kali kita mendidik anak kita, kamu jalan harus begini, ternyata kita sendiri yang mencontohi begini. Inilah yang akhirnya menjadi masalah. Masalah ini itu akan berontak. Masalah anak itu akan istilahnya bisa berani dengan orang tua karena keadaan. Kita dilarang membawakan HP, tetapi orang tua istilahnya melanggar dengan itu sendiri. Dalam artian, kalaupun sudah pembelajaran, maka juga jangan sekali-kali komunikasi dengan anak kita. Anak-anak kita sudah diberi kesempatan setiap hari Ahad atau apa itu ya, Sabtu Ahad atau Sabtu Ahad ya, yang sudah dibuatkan ketentuan dari ustadzanya, maka itulah yang harus kita kawal. Itulah yang harus kita perhatikan. Sehingga insya Allah kalau ini semua diperhatikan, insya Allah anak-anak kita sebagai orang tua menjadi harapan semuanya. Pasti saya yakin orang tua sebagai orang tua pasti mengharapkan anak-anak yang soleh dan soleh. Dan itulah satu aset yang sangat luar biasa, karena apabila sudah meninggal anak cucu Adam, semuanya itu putus. Tidak ada harapan lagi kecuali 3 hal. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan
anak yang soleh dan soleha yang pasti otomatis yang namanya anak soleh soleha pasti mendoakan kedua orang tuanya tanpa diminta pun. Dan disinilah kenyamanan sebagai orang tua. Ini kesempatan kita untuk memotivasi anak. Orang tua ya harus memberikan suatu contoh kepada anak-anak kita, sehingga ketika itu sudah kita lakukan, insya Allah dengan harapan kita untuk mencari ridha dari Allah Subhanahu Wa Taala, dikabulkan permintaan kepada kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka semuanya akan baik. Jadi gitu, mohon Bapak Ibu. Dan nanti kita karena kemarin baru pemula, nyuwun sewu, mohon maaf, pondok kita karena berbenah, sekali lagi berbenah, karena juga sudah alhamdulillah baru-baru ini sudah kita tercantum di dinas yang terkait kelegalan kita, sehingga kita mau menertibkan semuanya yang ada di pondok kita yang menjadikan anak-anak kita mengenyam ilmu lewat pondok LKSI, sehingga nanti insya Allah anak-anak kita harapannya selalu dipacu dengan ustadzanya, selalu diikutkan event-event tertentu. Kemarin alhamdulillah ada lomba itu, anak-anak kita dari 10 dapat 2, yang dilombakan itu 5 ya, 5 sayang ya, 5 anak alhamdulillah. Di anak-anak kita ada dapat juara 3 dan juara harapan. Dan alhamdulillah yang kalau saya lihat di WA saja itu ada dapat uang tunai. Tetapi bukan masalah itunya, keberanian anak untuk tampil itu menjadi modal awal. Sebagai orang tua bangga, itu modal awal, berani anak tampil di momen-momen tertentu, karena itu kalau tidak kebiasaan tidak mungkin anak itu berani. Disinilah sungguh sangat bersyukur, sekali lagi sungguh sangat bersyukur orang-orang tua yang memang insya Allah mempercayakan kepada kita LKSA Tunas Melati Putri Muhammadiyah ini, karena kita tujuannya tidak lain adalah dari pimpinan kita, dari persyarikatan kita Muhammadiyah, kita melayani masyarakat lewat mendidik anak-anak kita yang menjadi nantinya mencetuskan, mengeluarkan kader-kader yang terbaik untuk kita dan ibu-ibu, bapak ibu semuanya. Saya rasa itu sekali lagi mohon perhatian dengan sangat kerjasamanya. Nanti bapak ibu jangan sampai istilahnya dengan rasa iba dan kasihan di balik satu sisi melanggar ketentuan yang ada. Ini harapan saya. Dan mungkin nanti ada bapak ibu ada suatu pertanyaan apapun itu, monggo disampaikan saja, yang pada dasarnya kita akan membina, mendidik anak kita semua menjadi amanah kita bersama, tanggung jawab kita bersama. Dan alhamdulillah perlu saya sampaikan, tahun pelajaran baru itu sudah masih 1,5 tahun, itu yang mendaftarkan diri sudah ada 5-6 anak. Sehingga ini tantangan kita tersendiri untuk bisa menyiapkan diri dengan fasilitas yang terbatas. Mudah-mudahan dengan kita kerjasama di Lejismu, kita pernah mengajukan proposal, itu nanti bisa juga terrealisasi. Harapannya kita memperluas untuk fasilitas anak-anak kita, sehingga kita tidak mau anak itu di dalam pengitapannya juga dipaksakan. Saya tidak mau. Dan termasuk alhamdulillah atas arahan juga masukan dari ada seksi kepesantrenan maupun ke pantian, itu luar biasa. Pondok yang ada di sini itu sangat luar biasa, motivasi para ibu-ibu pengurus. Saya rasa itu dari saya selaku ketua, dan nanti Bapak Ibu dikasih edaran yang tujuannya untuk menyepakati untuk tunduk dengan aturan yang ada di dalam ketentuan di pondok itu. Nanti Bapak-bapak Ibu semuanya bisa diisi, dan juga nanti disiapkan. Sudah ada menteranya Ustazah ya? Ustazahnya ada mana? Oh ini ada, sudah ya, ya. Sehingga nanti itu tujuannya bukan apa, hanya komitmen kita saja untuk sama-sama menjaga anak dan lewat kejujuran. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik. Bapak Ketua LKSA Tunas Melati Putri Muhammadiyah yang memberikan sambutan sekaligus pengarahan. Ini Bapak Ibu, ini adalah edaran yang harus penjenengan tanda tangani, tapi mohon dibaca dulu ya. Dibaca dulu, nanti baru ditandatangani. Kalau ada yang belum dipahami bisa ditanyakan. Kami pesan, kami titip sekali anak-anak kita, kalau sudah di rumah mohon dijaga. Jangan sampai nanti keluar dengan tidak pakai jilbab.
Jangan sampai nanti seharian banyak sibuk dengan bape. Ya, tetap harus bantu panjenengan mungkin di dapur untuk kebersihan rumah, dan juga mohon diingatkan untuk selalu ngaji dan sholatnya. Tadi juga anak-anak sudah kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu diperkenalkan, nama saya Ida Trilestari dari Ngawi, selaku musyrifah. Iya, minum enggak minumnya? Yang Minumnya mendampingi diajarkan. dan mendidik anak-anak. Pesannya dan pesan saya, ketika awal mendidik, insya Allah banyak adaptasi ya Bu ya. Yang dulunya terbiasa dengan ibu, yang dulunya terbiasa sama ayah. Ketika sakit itu mereka dulunya itu masih sering ibu seperti itu. Nah, tugas kita adalah menguatkan. Tugas kita adalah menguatkan, yakni menguatkan adalah menguatkan mereka, menyadarkan mereka, menanamkan tauhid kepada mereka. Ketika sakit, bahwasanya kita langsung minta ke Allah, minta kesembuhan ke Allah, bukan minta ibu sebagai penyembuh, bukan. Kita tanamkan tauhid kepada mereka. Berjalannya waktu, alhamdulillah semakin hari semakin membaik, beradaptasinya semakin membaik. Kemudian dari situlah kita langsung menanamkan dengan gerak cepat Yami, termasuk Yami ya. Langsung kita susun jadwal seharinya berapa, materi pondoknya berapa yang kita sampaikan, kita langsung berusaha semaksimal mungkin agar pendidikan mereka baik. Insya Allah cukup sekian. Kurang lebih mohon maaf. Kalau mungkin ada yang ditanyakan boleh, nanti insya Allah saya akan jawab. Ada yang mau ditanyakan, monggo. Ada yang bersandar, semuanya duduk posisi tegak. 1. Seluruh santri wajib menjaga nama baik pondok dimanapun dan kapanpun. 2. Seluruh santriwati wajib hormat dan patuh terhadap pengurus dan pengasuh pondok. 3. Seluruh santriwati wajib mengutamakan adab dalam segala hal. 4. Dilarang berbohong. 5. Dilarang mencuri. 6. Dilarang berkata kotor. 7. Dilarang memasukkan tamu ke dalam pondok kecuali sudah mendapatkan izin dari pengasuh atau pengurus pondok. 8. Dilarang menyimpan buku atau gambar yang tidak mendidik. 9. Dilarang gosok. Paham gosok di sini, Nak? Kalian membawa barang temannya tanpa izin temannya. Paham? 10. Dilarang memprovokatori teman. 11. Dilarang berhubungan dengan laki-laki yang bukan mahram. 12. Tidak membuat gaduh. 13. Seluruh santriwati wajib mengikuti kegiatan pondok tepat waktu. 14. Seluruh santriwati wajib berakhlakul karimah. 15. Tidak meminjam dan menggunakan HP temannya. Saya ulang lagi. Poin 15. Tidak meminjam dan menggunakan HP temannya. Paham? 16. Dilarang membawa barang elektronik, benda tajam, novel, dan pakaian yang tidak diperkenankan di pondok. 17. Diwajibkan selalu menjaga kebersihan pondok. 18. Pulang sekolah wajib tepat waktu. 19. Dilarang keluar pondok tanpa izin. 20. Seluruh santriwati wajib menjaga keharmonisan ukhuwah Islamiyah sesama santri. Ditetapkan di Tuban pada tanggal 24 Desember 2021
2021 mengetahui Ketua LKSA Soekarno Musyrifah Ida Tristari. Cukup sekian. Ada yang ditanyakan untuk masalah hal peraturan? Bisa saudara, bisa ke teman mama, bisa ke nenek, bisa ke kakek, seperti itu. Kalau bersilaturahmi sama teman Facebook juga. Nah, Misalnya Pak ya, misalnya kan kita kan Iya. nggak tahu anak misalnya Iya. 1 jam lah, 1 menit atau 1 jam lah kita izin pinjam HP. Tiba-tiba tanpa sepengetahuan dari orang tua dia aja kan silaturahmi inbox sama temannya lewat FB, kita kan nggak tahu apa itu harus ada paraf dari orang tua. Nggak, kalau itu nggak itu biasa itu dibatasi. Jangan baik-baik ini hilang hafalannya nanti adik anak, ayo. Nah, silaturahmi kan konotasinya kan beda-beda gitu. Iya. Jadi yang untuk silaturahmi ke guru ini wajib didokumentasikan. Boleh diambil gambar. Nanti dikirim ke saya. Anaknya Mungkin aja gurunya sebelum. mau diajak selfie. Nah, ya begitu bener. Kangen sama guru. Kita khawatirkan adalah tentang Facebook, TikTok, dan bermacam-macam. Ya, tadi sudah kita beri wawasan, anak-anak harus mampu untuk berpikir mana maslahatnya, apakah ada madorotnya. Anak-anak harus bisa mempertimbangkan itu. Kita memang tidak bisa mengawasi anak 24 jam, ya Bapak Ibu ya. Panjenengan sendiri tidak bisa mengawasi anak-anak 24 jam, nggak bisa. Karena anak punya HP. Pasti di rumah pasti akan pegang HP. Masa panjenengan akan mendampingi terus? Tidak mungkin kan? Nah, tapi kita beri kepercayaan, kita beri anak-anak untuk bisa dewasa, berusaha untuk menjaga dirinya sendiri. Jadi tidak harus dalam pengawasan orang tua, tapi kita tekankan bahwa anak-anak diawasi oleh Allah. Itu yang utama. Insya Allah kalau anak sudah yakin keimanannya, ya dengan keimanannya yang sudah kuat, dia yakin bahwa semuanya yang dia lakukan A sampai Z itu sekecil apapun dilihat oleh Allah, dan dia insya Allah akan bisa menjaga dirinya sendiri. Itu yang kita harapkan. Karena orang tua juga tidak akan bisa mendampingi terus-menerus, ya. Bapak Ibu pasti akan meninggalkan anak-anak kita. Gitu. Kalau sudah tadi disampaikan Pak Karno, kalau sudah kontraknya sudah habis, pasti akan meninggalkan anak-anak kita. Nah, anak-anak kita harus mampu untuk mandiri, dalam artian bisa menjaga dirinya sendiri, gitu kan. Tapi juga tetap perlu motivasi dan support dari Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau anaknya pegang HP terus kok sudah dengan adzan, berarti ayah ibunya harus mengingatkan. Yang terbaik anak-anak disuruh ke musola kalau musolanya dekat. Tapi kalau memang musolanya jauh, berarti Bapak Ibu yang harus mendampingi. Bapak Ibu yang harus bisa mengajak anak-anak untuk berjamaah. Itu pesan kami seperti itu. Sudah Pak Karno? Sudah cukup ya? Kami mohon maaf, mungkin selama kami mendampingi anak-anak panjenengan mungkin banyak kata-kata, banyak perilaku dari Bapak Ibu pengurus yang kurang berkenan di hati anak-anak dan juga di hati Bapak Ibu sekalian. Semuanya itu kami lakukan adalah karena ingin anak-anak itu menjadi baik, anak-anak menjadi muslimah sejati, dan kami tetap berpesan jangan sekali-kali mendatangi anak-anak di sekolah tanpa izin dari pondok. Monggo silahkan panjenengan mau datang, mau mengirim apapun, mau mengirimi pakaian mungkin, baju atau makanan apa untuk kesenangannya anakku, monggo silahkan, kita terima, tetapi jangan di belakang kita. Apalagi kalau sudah datang ke sana terus pasti akan, Bu, aku nyilih HP nih. Ya. Terus anak-anak posting yang macam-macam. Nah, itu yang tidak inginkan. Makanya kita tekankan bahwa harus bisa menjaga nama alma mater. Harus bisa menjaga nama ma'had, yaitu yang baik, ya. Tetap dimanapun anak-anak berada. Nah, semua itu tidak bisa kalau tanpa ada support, ada motivasi dari Bapak Ibu sekalian. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kami mohon maaf, selamat jalan Bapak Ibu. Mudah-mudahan selamat sampai di tempat dan anak-anak sehat. Tetap harus menjaga prokes ya. Jadi makanya jangan banyak berkerumun anak-anak ya. Kalau di pasar, kalau disuruh di pasar berarti harus pakai masker. Oh, kerangkeng. Selamat jalan, mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Dan juga kembali pada tanggal 2 insya Allah juga dengan selamat dan
sehat. Amin. Monggo Ustaz. وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت اللهم هون علينا في سقط الموت اللهم هون علينا في سقط الموت اللهم هون علينا في سقط الموت ونجاة من النار والأفعال والحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. Min awal fatul qarib babasyirul mu'minin subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini pun silaturahmi pertama makanya di foto ya. Silaturahmi yang baik.